Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Ngulik. Seperti biasa, saya akan kembali lagi di sini dengan membawakan sebuah cerita yang baru. Semoga cerita yang baru ini dapat menghibur kalian dan dapat menemani aktivitas kalian yang sedang sibuk di bulan puasa ini. Oh ya, sebelumnya saya pribadi minta maaf jika nanti dalam cerita kali ini ada suara yang serak atau nggak jelas karena pengambilan suaranya atau proses dubbing penceritaan cerita di kali ini saya ambil di siang hari pada waktu puasa. Jadi apabila kurang nyaman, mohon maaf ya. Dan cerita kali ini akan membahas sedikit tentang perjuangan seorang ibu yang mencari anaknya. Dalam tanda kutip, ibu di sini adalah arwah seorang ibu yang meninggal saat sedang hamil 9 bulan. Dan seperti apa kisahnya? Daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Ibarat pepatah, kasih ibu sepanjang masa. Maka begitulah kisah nyata perjuangan seorang ibu yang selalu ingin bersama dengan anaknya dan juga mencurahkan segala cinta untuk sang anak, walaupun pada akhirnya ia harus pasrah meregang nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berlatar tahun 1997, di mana saat itu Mama mempunyai tetangga yang baru pindah, yaitu sepasang suami istri muda dengan satu orang anak laki-laki yang berumur sama denganku, yang saat itu masih berusia 3 tahun. Sebut saja Pak Sutri itu Enci Stevi dan Ko Frans, serta anak laki-lakinya bernama Kevin. Menurut Mama, keluarga mereka ini bisa dibilang keluarga yang cukup harmonis. Terbukti selama 2 tahun mereka tinggal berseberangan dengan rumah Mama, keluarga Cik Stevi sama sekali tidak pernah terdengar cekcok adu mulut. Pada tahun 1999, secara tidak sengaja, Cik Stevi mendaftarkan anaknya Kevin untuk bersekolah TK di sekolah yang sama denganku. Hal itu pula yang membuat hubungan Cik Stevi dan Mama menjadi cukup dekat. Ia pun tak segan untuk saling menceritakan kisah hidupnya, dan kala itu barulah diketahui jika sang suami Cik Stevi sering tidak pulang ke rumah sejak 1 tahun lalu. Teteh, kalau aku mau jujur, sebenarnya aku udah gak kuat meneruskan hubungan suami istri dengan Frans. Sejak dari berpacaran, Frans itu sudah sering bermain perempuan. Aku pikir setelah menikah sifatnya akan berubah. Tapi nyatanya sudah punya anak 1, sifatnya masih juga tidak bisa berubah. Cerita Cik Stevi dengan berlinang air mata. Cik Stevi mengungkapkan saat itu pun ia sedang mengandung 4 bulan. Namun karena tubuh Cik Stevi yang kurus, Mama sampai tidak percaya jika Cik Stevi sedang hamil 4 bulan. Cik, kalau lagi hamil jangan terlalu stres-stres, nanti kandunganmu lemah loh Cik. Untuk suamimu, Teteh hanya bisa mendoakan saja semoga Allah bisa mengetuk pintu hatinya supaya bisa cepat sadar. Yang penting Cik Stevi jangan terlalu stres, kan kasihan dengan janinnya Cik, ucap Mama. Setelah memasuki fase kehamilan menjelang ke 8 bulan, Cik Stevi meminta tolong kepada Mama untuk meminta dicarikan seorang ART untuk bisa membantunya mengurus rumah. Usia kehamilan yang sudah semakin besar membuat Cik Stevi agak kesulitan jika harus mengurus rumah sendiri dan juga mengurus anak laki-lakinya yaitu Kevin. Oleh sebab itu,
Mama segera mendatangkan kerabatnya dari kampung yang kebetulan ia sudah berpengalaman menjadi ART di kota yang sebut saja namanya Bu Eti. 1 bulan kemudian, saat Mama mengantarku ke sekolah taman kanak-kanak, Mama kembali bertemu dengan Cik Steffi saat mengantar anaknya Kevin. "Hei Cik, apa kabar? Kok Cici masih nganterin Kevin ke sekolah TK sih? Kemana Bu Eti yang biasa anterin Kevin?" sapa Mama. Teh Iis, puji Tuhan Teh, aku baik-baik aja kok. Bu Eti ada di rumah kok Teh, lagi bersih-bersih. Gantian sama aku yang anterin Kevin ke sekolah. Lagian kalau di rumah sendirian, aku juga suka bosen. Jadi ya sekalian jalan-jalan aja Teh, jawab Cik Steffi sambil tersenyum hangat. "Duh Cik, tapi saya kok agak ngilu ya liatnya Cik. Hati-hati loh Cik, Cik Steffi kan kandungannya sudah semakin besar. Jalannya pelan-pelan saja ya Cik," pesan Mama kepada Cik Steffi. Seperti mendapatkan sebuah firasat saat itu Cik Steffi menjawab, "Iya Teteh, ini kali terakhir aku mau nganterin Kevin pergi ke sekolah. Karena memang usia kandunganku yang sudah memasuki bulan ke-9. Kala itu Mama tidak menyangka jika mungkin ucapan Cik Steffi merupakan sebuah pertanda terakhir yang ia berikan sebelum berpulang. Malam harinya tepat pukul 23 malam, terdengar Bu Eti mengetuk-ketuk pintu garasi rumah. Iis, tolongin Is." Bunyi ketukan gembok dan pagar besi saling beradu. Mang Adi yang masih belum tidur kemudian menghampiri ke arah luar. Dan di sana ada Bu Eti yang terlihat sangat panik saat menunjuk-nunjuk ke arah rumah Cik Steffi. "Adi, cepat buka pintunya. Tolongin, itu Cik Steffi sedang pendarahan." Mang Adi langsung segera membuka pintu garasi dan melihat Bu Eti sudah gugup dengan baju yang berdarah-darah. Mang Adi sempat melihat ke dalam rumah Cik Steffi dan Ko Frans. Di sana hanya ada Cik Steffi yang sedang meringis kesakitan dan banyak darah di mana-mana, serta anaknya Kevin yang ikut terbangun sedang memeluk mamanya tersebut. Karena secara kebetulan saat itu mobil Teh Iis sedang masuk bengkel, Mang Adi berinisiatif untuk segera berlari ke depan kompleks perumahan untuk mencari becak. Namanya sudah jam 11 malam. Suasana di depan jalan pun sudah sepi dan jarang sekali ada becak. Membutuhkan sekitar hampir setengah jam agar Mang Adi bisa memanggilkan becak untuk membawa Cici Steffi ke rumah sakit terdekat. Di tengah perjalanan, menurut Pak Muji, tukang becak yang mengantar Cik Steffi, wajah Cik Steffi ini sudah memucat dan juga terus-menerus mengeluarkan darah. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung membawa Cik Steffi ke ruang unit gawat darurat. Di sisi lain, Mang Adi segera membangunkan Mama dan juga mencari pinjaman mobil tetangga agar segera menyusul Cik Steffi ke rumah sakit. Menurut pengakuan Bu Eti, sang majikannya saat mengalami kontraksi tiba-tiba mengeluarkan darah segar, bukannya air ketuban yang seharusnya keluar duluan. Dan hal itu membuat Bu Eti langsung berinisiatif untuk segera mencari bantuan. Sesambanya di rumah sakit, secara kebetulan Mang Adi, Teh Iis, Bu Eti dan Kevin berpapasan dengan 3 orang perawat sambil mendorong ranjang pasien yang terisi menuju ke ruang jenazah dengan keadaan sudah ditutup penuh oleh selimut putih. Mama atau Teh Iis sempat berfirasat tidak enak ketika melihat hal tersebut. Namun, ia tidak mau berasumsi macam-macam karena tadi ia belum melihat wajah di balik selimut putih itu. Mama, Mang Adi, Bu Eti dan Kevin yang masih kecil segera menghampiri perawat yang sedang berjaga untuk menanyakan di mana Ibu Steffi, pasien yang dibawa oleh becak saat mengalami kontraksi. "Tadi beliau ada di ruang UGD Bu,
karena kondisinya kritis, sudah kehilangan banyak darah, jawab salah satu perawat sambil menunjukkan tangan menuju ke ruang UGD. Tapi dari kejauhan terlihat Pak Muji si tukang becak tadi mengantar Cik Stefi ke rumah sakit. Wajahnya kini terlihat agak panik. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Cik Stefi sudah meninggal, Bu. Tadi jenazahnya baru saja dibawa ke ruang mayat. Mungkin tadi sempat berpapasan dengan ibu, ucap Pak Muji kepada mamaku. Pak Muji pun menjelaskan saat di becak tiba-tiba tubuh Cik Stefi ini terkulai lemas. Wajahnya pucat dan darah segar masih terus mengalir. Maaf Bu, sepertinya saat di becak tadi Cik Stefi mungkin sudah meninggal karena saya melihat tubuhnya sudah terkulai lemas. Dan begitu sampai di rumah sakit, Cik Stefi langsung dibawa ke ruang UGD untuk segera diberi kejut jantung. Namun, tidak lama kemudian dokter menyatakan Cik Stefi sudah tidak tertolong. Jelas Pak Muji. Mama dan Mang Adi kemudian menemui dokter yang menangani Cik Stefi untuk menanyakan apakah bayinya masih bisa diselamatkan atau tidak. Tapi menurut dokter UGD, nyawa bayi Cik Stefi pun sudah tidak bisa tertolong. Dalam kebingungan akibat suasana duka, Mama mencoba berkali-kali menelpon Ko Frans, tapi teleponnya tidak tersambung. Akhirnya Mama meminta kepada Mang Adi untuk kembali ke rumah Cik Stefi bersama dengan Bi Eti untuk mencari nomor telepon rumah orang tuanya Cik Stefi yang mungkin disimpan di buku telepon. Bi, tolong deh Bi Eti cari nomor telepon rumah orang tua Stefi di buku telepon atau nomor telepon rumah orang tua Ko Frans. Nanti Bi Eti diantar sama Adi sekalian bawa pulang Kevin, suruh tidur saja ya Bi. Oh iya Bi, jangan bilang apa-apa dulu ke Kevin kalau mamanya sudah meninggal, biar saya yang tunggu di rumah sakit. Jika sudah ada kabar dari keluarga Cik Stefi yang mau datang, nanti baru saya pulang, ucap Mama. Sekembalinya di rumah Cik Stefi, Bi Eti segera menyuruh Kevin masuk ke kamarnya untuk kembali tidur. Setelah memastikan Kevin sudah tertidur lelap, ia segera menelpon orang tua dari Cik Stefi untuk memberitahukan jika anaknya sudah meninggal dan saat ini jenazahnya masih ada di rumah sakit. Bi Eti pun menelpon dengan nada berbisik-bisik. Halo Nyonya. Maaf, ini dengan Bi Eti, pembantunya Cici Stefi Nyonya. Sapa Bi Eti di telepon. Oh iya Bi Eti, ada apa nih malam-malam telepon? Apa Cik Stefi sudah mengalami kontraksi? Tanya ibu Cik Stefi. Jadi anaknya Nyonya sekarang ada di rumah sakit. Pokoknya Nyonya segera datang saja ke rumah sakit ya. Di sana ada tetangga Cik Stefi yang menunggu, ucap Bi Eti tidak mau berterus terang. Oh, baiklah kalau gitu Bi. Tapi Kevin, cucu saya di mana sekarang Bi? Apa ada di rumah sakit? Kevin mah ada sama saya di rumah Nyonya. Tapi memang nak Kevin ikut ke rumah sakit sama saya. Tapi pulang lagi sama saya soalnya nak Kevinnya rewel dan sudah ngantuk. Oh, ya udah kalau gitu Bi, saya titip cucu saya dulu ya Bi Eti, biar nanti saya dan bapaknya Cik Stefi yang mengurus ke rumah sakit, jawab ibu dari Cik Stefi dengan lembut. Iya Bi, si Frans, tapi dia sudah pulang kan? Apa jangan-jangan bajingan tengik itu masih keluyuran? Tanya ibu Cik Stefi kemudian. Maafnya, Ko Fransnya nggak ada di rumah, dan tadi saat dihubungi oleh Teh Iis pun ponselnya tidak bisa tersambung Nyonya. Pokoknya terakhir kali Ko Frans pulang itu mungkin ada sekitar 10 hari yang lalunya. Dasar suami binatang itu Frans. Istrinya lagi berjuang hidup dan mati malah dia ngilang gak ada kabar. Dasar bajingan, jawab suara ibu Cik Stefi meninggi. Terakhir sebelum telepon ditutup,
Lagi dan lagi ibu dari Ci Stevi sempat berkali-kali berpesan kepada Bi Eti untuk menjaga Kevin di rumah sementara waktu. Mbak seperti mendapat firasat. Iya baik nyonya, Bi Eti janji pasti jagain nak Kevin baik-baik koknya, saut Bi Eti. Seketika muncul rasa haru dan bersalah di hati Bi Eti. Ia tak kuasa memberitahukan kenyataan kepada orang tua Cici Stevi jika anaknya telah meninggal. Tapi ia pun paham bagaimana perasaan seorang ibu jika mengetahui kabar mendadak anak satu-satunya yang telah berpulang. Bi Eti kemudian memutuskan untuk segera berganti pakaian yang terkena darah Cici Stevi di bajunya dan segera membersihkan ceceran darah di lantai rumah. Sehabis itu Bi Eti yang langsung kelelahan sekaligus mengantuk segera memejamkan mata di kamarnya. Entah berapa lama Bi Eti pulas tertidur. Ia bermimpi didatangi oleh Ci Stevi. Bi Eti, saya titip Kevin anak saya ya Bi. Tolong Bibi jagain anak saya dan anggap seperti keluarga Bibi sendiri. Saya bingung Bi. Kalau saya udah nggak ada nanti, Kevin bagaimana Bi? Apa bisa ya Bi, papa kandungnya menyayangi Kevin seperti saya menyayangi Kevin? Saya masih berat Bi untuk meninggalkan Kevin. Saya takut Kevin ini kurang kasih sayang Bi, ucap Ci Stevi sambil menangis-nangis sesenggukan. Mendengar hal itu Bi Eti pun tak terasa ikut menangis. Ia hanya bisa merangkul sang majikan itu dengan penuh kasih sayang dan mengelus-elus pundaknya. Bi Eti bahkan sampai lupa jika sebenarnya sang majikan telah meninggal sekitar jam 11 lewat tadi. Saat Bi Eti tersadar jika majikannya Ci Stevi baru saja meninggal, seketika Bi Eti terhenyak dari mimpi. Ia segera bangkit dari tempat tidurnya dan menyeka air mata yang masih berlinang di pipinya. Ya Allah, firasat mimpi apa ini? Bi Eti sampai terbawa nangis dalam mimpinya. Ya Allah ya Rob, semoga Engkau mengampuni dosa almarhumah Cici Stevi ya Allah. Dia perempuan yang baik dan juga lembut hatinya. Amin ya Rabbal Alamin, ucap doa lirih Bi Eti. Bi Eti segera bergegas untuk membangunkan anak majikannya untuk mempersiapkan pergi ke sekolah TK. Tapi begitu Bi Eti membuka pintu kamar, ia kaget nyatanya di ruang televisi sudah ada Kevin yang pakaiannya sudah ganti dan rambut Kevin terlihat basah dan tersisir rapi seperti sudah dimandikan dan didandani. Serta di meja ruang keluarga terdapat semangkuk sereal susu. Bi Eti yang keheranan kemudian bertanya, "Loh, nak Kevin kok pintar banget? Sudah mandi dan ganti baju sendiri? Apa nak Kevin barusan dimandiin sama Papa Franz?" Tanya Bi Eti dengan heran. "Enggak kok, Kevin barusan dimandiin sama Mama," jawabnya sambil asik menonton televisi. Bi Eti berkali-kali mengucap istighfar dalam hati. Ia bahkan tidak percaya apa yang dilihatnya itu. Untuk memastikan kebenarannya, Bi Eti sampai melihat ke kamar Kevin. Ya Allah, Bi Eti harus bicara apa sama anak Kevin kalau tahu mamanya sudah meninggal. Lagi pula apa yang bisa anak sekecil itu mengerti akan sakitnya kehilangan sosok mama. Batin Bi Eti sambil memperhatikan bekas bedak dan minyak telon yang masih tergeletak di meja dengan keadaan terbuka seperti habis terpakai. Sambil menyeka air mata yang menetes, Bi Eti kemudian membersihkan kembali bekas bedak dan minyak telon yang ada. Tiba-tiba di tengkuknya terasa seperti ada tiupan dingin yang seketika membuat bulu kuduk Bi Eti merinding. Bi Eti, tolong jaga Kevin anak saya ya Bi. Suara itu jelas ia kenali merupakan suara Ci Stevi.
Seketika Betty yang ketakutan segera berlari keluar dari kamar Kevin dan segera mempersiapkan diri untuk mengantarkan Kevin ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Entah mengapa firasat Betty mengatakan jika arwah Cik Steffi masih ada di dalam rumah itu. Cerita lain saat Mama masih menunggu keluarga Cik Steffi di rumah sakit. Sekitar jam 1 malam barulah Mama dan Papa dari Cik Steffi ini datang. Begitu kedua orang tua Cik Steffi tiba, mereka langsung menanyakan keadaan Cik Steffi dan bayinya. Namun dengan sangat berhati-hati Mama menjelaskan jika Cik Steffi dan bayi yang di dalam kandungannya telah meninggal. Sontak saja Mama dari Cik Steffi ini begitu histeris mendengar anaknya sudah meninggal. Saat mereka berdua masuk ke dalam ruang jenazah, mereka melihat keadaan Cik Steffi meninggal dengan janin yang masih ada di dalam perut. Alhasil setelah kedatangan Papa dan Mama dari Cik Steffi, dokter kembali menanyakan apakah si janin bayi yang sudah meninggal dalam kandungan mau dikebumikan bersama dengan Cik Steffi ataukah dioperasi sesar untuk proses pemisahan si ibu dan janinnya ketika dikebumikan. Sudah dok, lebih baik dipisah saja. Saya sebagai Mama dan Papa dari Steffi tidak kuat melihat kondisi anak saya dikebumikan dengan keadaan janin yang masih ada di dalam perut, ungkap orang tua Cik Steffi. Akhirnya setelah menjalani operasi sesar pemisahan janin bayi yang sudah meninggal dan Cik Steffi berhasil, jenazah keduanya langsung dibawa hari itu juga ke rumah duka untuk acara pemandian jenazah, perhiasan jenazah, serta yang terakhir acara doa untuk jenazah yang dipimpin oleh pemuka agama. Karena hari sudah begitu malam, Mama pun segera pamit untuk undur diri dari rumah sakit dan berjanji saat esok hari akan datang ke rumah duka untuk melayat Cik Steffi. Tante, saya pulang dulu ya. Saya besok mau kerja soalnya. Sehabis pulang kerja nanti saya baru ke rumah duka lagi ya Tante. Tante harus kuat dan sabar ya menerima kenyataan ini, ucap Mama sambil pamit undur diri. Keesokan harinya semuanya berjalan seperti biasanya. Kevin, sang anak pun masih belum mengetahui jika mamanya telah meninggal sampai pada saat sore hari akan diadakan doa untuk jenazah yang akan didampingi oleh pendeta di rumah duka. Tiba saat sepulangnya Mama dari kantor, Mama menyempatkan waktu untuk melayat almarhumah Cik Steffi ke rumah duka yang berada di kawasan Jakarta. Di sana terlihat ada Mama dan Papa dari almarhumah Cik Steffi yang terlihat sangat terpukul sekali, serta Kevin anak sulung Cik Steffi yang terlihat matanya sembab sambil dipeluk oleh papanya Ko Frans. Karena kondisi Mama yang kurang tidur semalam dan juga masih kelelahan sehabis pulang kerja, Mama hanya melayat sebentar ke rumah duka sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhumah sebelum dimakamkan pada malam itu juga. Maaf ya Tante, saya sepertinya tidak bisa ikut mendampingi sampai Cik Steffi ini dimakamkan, ucap Mama. Gak apa-apa Teh Iis. Justru kami berterima kasih sekali Teh Iis sudah direpotkan semalaman. Rencananya Nak Steffi mau dimakamkan di kuburan Cina Sentiong Jakarta Teh, jawab Mama dari Cik Steffi. Sebelum pulang Mama sempat menanyakan apakah nanti kuburan dari Cik Steffi dan bayinya akan ikut dipisah ataukah dimakamkan dalam satu liang lahat. Dan kemudian giliran Papa dari Cik Steffi yang menjawab, kami sudah memutuskan untuk memisahkan saja antara makam Nak Steffi dan si buah hatinya, saut Papa dari Cik Steffi dengan lembut. Oh ya sudah kalau begitu, semoga keduanya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya ya Tante, dan Tante serta Om bisa diberikan ketabahan ya, jawab Mama sambil segera berpamitan pulang. Saat sampai di rumah,
Mama hanya bisa melihat rumah Cik Stevi nampak sepi dengan hiasan oleh 2 bendera kuning yang sengaja ditempelkan di pintu gerbang rumahnya. Psst! Tiba-tiba ada sebuah bayangan putih yang ia lihat terbang ke dalam rumah Cik Stevi dengan muncul suara bunyi ketukan suara gembok dan besi pagar yang saling beradu dari arah depan rumah Cik Stevi. Assalamualaikum, sepada. Terdengar suara bariton yang memanggil-manggil dari luar pagar. Mbak Tina langsung segera membuka pintu rumah, penasaran siapa yang malam-malam datang untuk bertamu. Waalaikumsalam Pak Tejo, mau cari siapa kok malam-malam tumben bertamu ke rumah Cik Stevi? Tanya Mbak Tina. Oh iya Tina, tadi pas narik becak di jalan depan, saya dicegat sama Cik Stevi minta dianterin pulang. Habis cari anaknya katanya. Tapi pas turun dari becak, Cik Stevi nggak ngomong apa-apa kok, langsung masuk ke dalam rumah. Saya pikir tadinya mau ambil uang dulu. Tapi begitu saya tunggu-tungguin di depan kok, nggak ada yang keluar-keluar. Makanya ini saya mau minta uang ongkosnya nih. Jawab Pak Tejo. Ya Allah Pak Tejo, Cik Stevi kan baru meninggal Pak. Bapak masa nggak sadar itu ada 2 tanda bendera kuning di depan pagar rumah Cik Stevi sih Pak? Lagian kan yang semalam anterin Cik Stevi ke rumah sakit kan Pak Muji. Tanya deh sama Pak Muji kalau Bapak nggak percaya Cik Stevi sudah meninggal, saut Mbak Tina. Sontak saja Pak Tejo ini tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Mbak Tina karena ia jelas-jelas mengantarkan Cik Stevi ke rumahnya. Mendengar suara gaduh di depan rumah, kemudian Mama menghampiri Pak Tejo dan Mbak Tina untuk menanyakan apa yang terjadi. Ini loh Bu, Pak Tejo dibilangin kok ngeyel banget. Katanya Cik Stevi ini baru dianterin pulang ke rumahnya naik becak sama Pak Tejo. Sekarang Pak Tejonya minta ongkos Bu, terang Mbak Tina. Mama kemudian meminta Mbak Tina masuk untuk mengambilkan dompet Mama di dalam dan segera memberi Pak Tejo selembar uang 5 ribuan. Ini ambil aja kembaliannya Pak Tejo. Oh iya, yang dikatakan sama RT saya itu benar kalau Cik Stevi sudah meninggal Pak. Barangkali tadi Pak Tejo salah lihat orang kali. Sekarang Pak Tejo silahkan pulang lagi ya. Dan saya minta untuk tidak menyebarkan cerita ini sama orang-orang di sekitar sini ya Pak Tejo. Takutnya malah jadi kepikiran. Setelah kejadian aneh malam itu ternyata masih banyak rentetan-rentetan kisah horor dari orang yang mengaku pernah ditampakkan oleh sosok Cik Stevi yang masih mencari-cari anaknya. Contoh lainnya adalah Pak Uban, seorang security komplek yang suka berjaga saat shift malam. Persis di hari yang sama kejadian tukang becak yang diminta mengantarkan Cik Stevi ke rumahnya karena mengaku habis mencari anaknya. Kini giliran Pak Uban saat waktu menunjukkan sudah lewat tengah malam. Pak Uban, Pak, saya boleh pinjam payung nggak Pak? Tanya Cik Stevi di depan pos ronda. Oh, Cik Stevi tahu ternyata. Bikin kaget aja nih, dikirain siapa. Itu ambil aja Cik payungnya di sebelah Cik Stevi. Jawab Pak Uban sambil menunjuk ke arah payung. Iya, Cik Stevi malam-malam gini mau kemana kok sendirian? Ini juga kan lagi gerimis deras Cik. Apa mau saya panggilkan becak buat antar Cik Stevi? Tanya Pak Uban. Gak usah Pak Uban, saya cuma mau ke sana sebentar kok. Saya mau cari anak saya Pak. Jawab Cik Stevi dengan datar. Pak Uban dari tadi tidak ingat pesan dari temannya Buntung jika Cik Stevi baru saja meninggal. Pak Uban malah kemudian menanyakan kembali maksud ucapan Cik Stevi. Maksudnya anak Cik Stevi si Kevin itu hilang Cik. Atau gimana Cik? Kok tumben cari anaknya tengah malam begini? Mana hujan lagi? Tanya si security.
Anak saya yang baru meninggal, Pak Uban, bukan Kevin yang saya cari, jawab Cik Steffi sambil menolehkan wajahnya kepada Pak Uban dengan wajah yang pucat menyeramkan. Pak Uban yang baru saja teringat jika Cik Steffi ikut meninggal saat melahirkan, rasanya sekujur tubuhnya seperti orang lumpuh sepersekian detik karena ketakutan dan kaget. Pak Uban hanya bisa beristighfar berkali-kali dalam hati sampai sosok yang menyerupai Cik Steffi itu hilang dari hadapannya. Di keesokan harinya, gosip mengenai Cik Steffi yang menjadi arwah penasaran mulai menyeruak di komplek perumahan. Warga sekitar yang ketakutan sesudah pukul 7 malam langsung menutup rapat-rapat pintu rumah mereka dan suasana komplek perumahan pun menjadi ikut hening mencekam. 3 hari berselang pasca kematian Cik Steffi, kini giliran sebelah rumah Mama yang terkena teror dari arwah Cik Steffi. Kak Vita, Kak Vita, suara para perempuan terdengar dari balik jendela rumah Kak Vita, dan kemudian berubah menjadi suara tangisan pilu. Kak Vita kemudian memanggil kakaknya Kak Grace untuk melihat keluar rumah, karena saat kejadian itu sudah malam hari. Dengan agak berjalan mengendap-endap ke arah sumber suara, mereka berdua nyatanya tidak menemukan ada siapapun di balik jendela rumah Kak Vita. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Kak Grace meminta Kak Vita untuk segera masuk kembali ke dalam rumah. Fit, yuk kita masuk lagi aja ke dalam rumah. Orang gak ada siapa-siapa kok di depan. Kamu salah dengar kali. Masa iya ada suara perempuan nangis sih malam-malam gini? Ucap Kak Grace dengan nada bergetar ketakutan. Is, jangan buat takut dong Kak Grace. Ya udah yuk, masuk lagi aja deh, ucap Kak Vita sambil kembali masuk ke dalam rumah. Begitu mereka baru mau melangkah, tiba-tiba mereka kembali mendengar suara tangisan perempuan dan kemudian, Kakak, tolong cariin anak saya Kak, anak saya kemana Kak? Muncul sesosok wanita yang sedang menunduk di sudut rumah Kak Vita sambil membelakangi mereka berdua dan mengarahkan wajahnya ke tembok. Sontak saja mereka berdua pun dibuat terbirit-birit lari masuk dalam rumah. Tak berhenti sampai di situ saja, teror demi teror yang berlangsung dari mulai security, tetangga, tukang becak, bahkan sampai tukang sekoteng pun pernah menjadi korban dari keusilan arwah penasaran Cik Steffi. Pak Aji, tukang sekoteng yang biasa berjualan berkeliling di komplek perumahan saat malam hari, mengaku jika ia pernah dipanggil di depan rumah Cik Steffi untuk dibuatkan sekoteng. Saat itu Pak Aji sama sekali tidak ada prasangka buruk atau hal yang aneh. Cik Steffi pun sesudah memesan secangkir sekoteng hangat segera memberikan uang kepada Pak Aji sebesar Rp10.000. Sudah, kembaliannya ambil saja untuk Pak Aji, ucap Cik Steffi. Duh, ini uangnya banyak banget Bu, sekoteng saya harganya cuma 2.500 Bu, jawab Pak Aji. Udah, nggak apa-apa, untuk Pak Aji aja kembaliannya. Oh iya Pak Haji, apa Pak Haji melihat anak saya Pak? Barangkali Pak Haji lihat, tanya Cik Steffi dengan aneh. Enggak Bu, saya dari tadi keliling komplek nggak lihat ada anak kecil keluar kok Bu. Lagian kan ini udah malam Bu, saut Pak Haji sambil pamit undur diri mendorong gerobak sekoteng menjauh dari rumah Cik Steffi. Begitu melewati sekitar 2 rumah dari Cik Steffi, kebetulan Pak Haji dipanggil oleh Mama Raka yang ingin membeli sekoteng Pak Haji. Pak Haji habis ngomong sama siapa sih tadi? Kok kayak seru banget saya dengerinnya? Tanya Mama Raka. Oh, itu tadi saya habis dipanggil sama Bu Steffi yang rumahnya cat putih itu. Baik banget loh Bu orangnya. Masa tadi saya dikasih uang lebihannya banyak banget Bu, jawab Pak Haji sambil menunjuk ke rumah Cik Steffi.
Masya Allah Pak Haji, Cik Stevi itu kan udah meninggal. Mungkin pembantunya kali yang beli sekoteng Pak Haji, tanya Mama Raka ikut bergidik. Enggak Bu, orang saya ingat itu tadi Bu Stevi yang belinya kok. Kan saya juga kenal sama Bu Stevi yang suka langganan sekoteng saya kalau malam. Apalagi pas Ibu Stevi hamil, dia kan rutin entah seminggu 3 kali pasti manggil saya untuk minta dibuatkan sekoteng Bu, jawab Pak Haji dengan yakin. Namun suasana berubah manakala saat Pak Haji ingin menunjukkan bukti uang 10.000 yang diberikan kepada Pak Haji. Nyatanya sudah berubah menjadi lembaran daun kering. Seketika wajah Pak Haji menjadi pucat dan tubuhnya berkeringat dingin. Bahkan Pak Haji sampai dibuat mau pingsan saat melihat uang 10 ribuan yang terselip di dompet Pak Haji menjadi daun kering. Di sisi lain, hal mengejutkan datang dari Bi Eti yang bekerja di rumah Cik Stevi yang mendadak mengundurkan diri. Sebelum pulang ke kampung, Bi Eti sempat mampir ke rumah Mama untuk berpamitan dan sekalian menanyakan apa mau ada barang titipan untuk nenek dan kakek di kampung. Iis, mau nitip makanan gak buat Mimi dan Bapak di kampung? Soalnya Bi Eti besok sore mau pulang Is, ucap Bi Eti. Loh, kok buru-buru amat sih Bi Eti? Belum juga ada 40 hariannya Cik Stevi. Kayaknya kok udah mau pulang aja. Emangnya Bi Eti gak betah kerja di rumah Cik Stevi? Tanya mamaku. Duh, sebenarnya Bi Eti betah banget kerja sama Cik Stevi. Orangnya baik, lembut, gak pernah marah atau judes ke Bi Eti. Cuma sehabis kematian Cik Stevi, Bi Eti di rumah jadi gak betah, kata Bi Eti. Loh, terus Bi, siapa dong nanti yang urusin Kevin kalau Bi Eti pulang kampung? Tanya mamaku. Oh, kalau Kevin sih rencananya mau dibawa ke rumah Mama sama papanya Cik Stevi di Jakarta. Dan yang di sini nanti cuma tinggal si Ko Frans doang Is. Karena rasa penasaran Mama, ia kemudian menanyakan secara detail apa ini ada hubungannya dengan rumor warga yang suka dihantui oleh arwah Cik Stevi. Dan Bi Eti pun mulai mengakui jika yang membuatnya tidak betah bekerja di rumah Cici Stevi karena banyaknya hal-hal aneh yang sering terjadi setelah Cik Stevi wafat. Pernah suatu ketika Bi Eti melihat si majikan perempuannya itu sedang duduk di ruang keluarga sambil asik menyulam syal yang biasanya ia lakukan saat menunggu suaminya pulang. Namun hanya sebentar saja Cik Stevi menampakkan diri, tiba-tiba sosok itu menghilang. Tak terhitung beberapa kali Bi Eti mendengar suara-suara orang sedang mandi dan suara orang sedang memasak di dapur persis seperti masih ada almarhumah Cik Stevi di rumah itu. Dan yang membuat Bi Eti tidak betah adalah hampir setiap malam ia mendengar suara tangis pilu dari kamar Cik Stevi. Sampai pernah sang anak Kevin ikut terbangun karena mendengar suara tangis perempuan. Mama mengerti akan perasaan Bi Eti. Jika berada di posisi Bi Eti pun mungkin dia akan melakukan hal yang serupa, yaitu segera mengundurkan diri. Ya udah, saya mengerti kok Bi. Besok siang saya baru akan belanja untuk Mimi dan Bapak di kampung. Nanti saya nitip Bi Eti ya, tolong dikasihkan sama mereka. Dan saya juga ada sedikit oleh-oleh buat keluarga Bi Eti di kampung, jawab Mama. Selepas kepulangan Bi Eti ke kampung dan Kevin yang sudah dibawa oleh Mama dari Cik Stevi ke rumahnya, rumah Cik Stevi kini makin nampak lebih mencekam, ditambah lagi Ko Frans terlihat jarang sekali pulang. Entah berapa banyak kesaksian warga dari hari ke hari yang mengaku pernah ditampakkan sosok Cik Stevi di area komplek perumahan. Oleh karena demikian, Pak RT,
Pak Uban dan salah satu perwakilan warga mencoba berbicara kepada Ko Frans bagaimana baiknya agar arwah Cik Stefi tidak berkentayangan mengganggu warga. Maaf Pak, cuma saya ini terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal semacam ini. Saya pulang ke sini pun sudah jarang. Bagaimana jika saya beri nomor telepon rumah ibu dari almarhumah istri saya saja untuk membahas masalah ini lebih lanjut? Justru malahan rencananya 5 bulan lagi rumah ini sudah habis sewa kontrak dan saya memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa. Jawab Ko Frans seolah acuh tak acuh saat disambangi di rumahnya. Oh, baiklah kalau begitu biar nanti saya mencoba menelpon orang tua dari almarhumah Cik Stefi saja bagaimana baiknya. Karena kasihan para warga sekitar sini yang mengaku diganggu oleh arwah penasaran Cik Stefi. Jawab Pak RT sambil berpamitan pulang. Keesokan harinya Pak RT mencoba menghubungi nomor telepon rumah dari orang tua Cik Stefi untuk membahas permasalahan teror dari arwah Cik Stefi di komplek perumahan. Awalnya mama dari Cik Stefi ini tidak percaya jika anaknya setelah meninggal menjadi arwah gentayangan. Namun setelah diberi pengertian baik-baik oleh Pak RT dan dijabarkan satu persatu warga yang diteror oleh Cik Stefi, akhirnya mama dari Cik Stefi pun berkata, "Tapi mohon tunggu dulu ya Pak, saya mau konsultasi dengan orang yang paham dengan hal-hal seperti ini untuk memastikan kebenarannya. Saya sih sejujurnya berharap semua itu hanya kabar burung saja Pak. Tapi kalau nyatanya sudah banyak sekali saksi yang mengaku diganggu oleh arwah anak saya Stefi yang mencari anaknya, ya mau tidak mau kami pun sebagai orang tua harus bertindak." Jawab orang tua dari Cik Stefi. Singkat cerita, setelah berselang 3 hari kemudian, menurut Pak RT rumahnya didatangi oleh mama dan papa dari Cik Stefi bersama seorang pria berpakaian rapi. Saat itu mama dan papa Cik Stefi ini sengaja mampir ke rumah kontrakan Cik Stefi untuk mengambil semua pakaian Kevin dan pakaian Cik Stefi yang masih tertinggal di sana, serta menyempatkan diri untuk bertemu dengan Pak RT untuk membahas perihal teror dari arwah Cik Stefi. Pak RT lalu menceritakan kronologi kejadian demi kejadian yang dialami warga pasca Cik Stefi ini meninggal. Sampai pada akhirnya, lelaki yang ikut bersama dengan mama dan papa dari Cik Stefi ikut buka suara. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai pendeta yang bernama Yohanes. Menurut analisa mata batinnya, arwah Cik Stefi memang benar adanya masih ada di sekitaran rumah kontrakannya. "Maaf Bu, tapi yang saya lihat arwah anak ibu masih ada di sekitar sini dan belum mau berpulang Bu," ucap Pak Pendeta. "Sebaiknya dibongkar saja kembali kuburan anak Cik Stefi dan petinya nanti dimakamkan satu liang lahat bersama dengan ibunya," saran dari Pak Pendeta. Setelah dipikir-pikir akhirnya papa dan mama dari Cik Stefi ini setuju. "Kami akan mengupayakan untuk pemindahan makam anak kami dan cucu kami jadi satu. Setelah itu kami akan mengadakan doa arwah di rumah kami. Semoga saja dengan langkah yang kami ambil sudah tidak ada lagi teror demi teror yang terjadi ya," ucap papa dan mama Cik Stefi sambil mereka bertiga pamit undur diri. Akhir cerita, setelah 1 minggu kemudian, Pak RT dan mama kembali didatangi oleh papa dan mama almarhumah sambil membawa sekitar 40 dus kotak makan. Papa dan mama dari Cik Stefi menjelaskan jika mereka sudah memindahkan makam cucunya menjadi satu liang lahat bersama dengan Cik Stefi. Mereka pun sudah mengadakan doa bersama di rumah. Dan kini giliran mereka datang untuk membagikan sedikit makanan untuk para warga sebagai bentuk permohonan maaf apabila selama hidupnya Cik Stefi pernah berbuat salah, dan memohon doa tulus para warga agar almarhumah Cik Stefi ini bisa berpulang dengan tenang. Setelah pemindahan makam itu,
Barulah para warga komplek tidak pernah mendengar ataupun melihat hal-hal aneh tentang Cik Stevi yang mencari-cari anaknya. Nah, itulah akhir dari cerita arwah gentayangan Cik Stevi yang mencari anaknya. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.